Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali pada subuh atau di pagi hari kita bertemu untuk melanjutkan kuliah herba online kita, di mana kita akan melanjutkan dengan pembacaan dari buku kita, yaitu Herba Nabawi, khasiat tanaman yang pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, karya Profesor Dr. Abdul Basit As-Sayyid. Ayat ikhwal akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mulai pagi ini ya, dengan herba yaitu labu. Dalam bahasa Arab disebut dengan yaqtin. Nama latinnya Cucurbita. Familinya Cucurbitaceae. Nah, tentang labu ini, kalau akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, labu ini disebutkan oleh Allah dalam Qur'annya ya, yaitu dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Surat As-Saffat ayat 146. Anas bin Malik mengatakan Nabi SAW menyukai buah labu ini ya. Nabi SAW menyukai yang namanya labu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kepada akhwat ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian apa yang bisa kita gunakan daripada labu ini? Maka untuk labu kita bisa manfaatkan sebagai salah satu makanan yang berfungsi atau bermanfaat untuk kesehatan, yaitu kita bisa menggunakan buah dan bijinya. Buah juga bijinya. Lalu apa kandungan yang terdapat pada buah labu? Ya. Labu kaya dengan vitamin A dan B. Labu juga memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh dan merupakan obat bagi banyak penyakit. Ini kandungan yang ada pada buah labu ya, dimana buah labu kaya akan kandungan vitamin A dan vitamin B. Jadi kalau kaya vitamin A cocok untuk mata ya. Nah, gitu. Kemudian memiliki kandungan gizi yang juga ya baik untuk tubuh kita. Di samping labu ini merupakan obat berbagai macam penyakit. Nah, apa manfaatnya, apa khasiatnya? Ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meminum segelas air perasan labu pada pagi hari sebelum mengkonsumsi makanan lain dapat melancarkan pencernaan. Ini khasiat pertama, yaitu bisa memperlancar pencernaan kita. Caranya minum perasan labu setiap pagi sebelum makan makanan yang lain. Kemudian di antara khasiat lainnya, biji labu dapat digunakan sebagai kompres untuk menyembuhkan luka bakar. Masya Allah ya. Dengan biji ini bisa dijadikan kompres untuk luka bakar. Tentunya bijinya dihaluskan terlebih dahulu ya, ditumbuk ya, kemudian dikompreskan ke luka bakar. Selain itu, bijinya dapat digunakan untuk menyembuhkan insomnia.
terapi gangguan sulit atau susah tidur, ya. Gangguan pada tidur, ya, nggak bisa tidur ini. Insomnia ini memang sulit untuk tidur, sulit untuk memejamkan mata, ya, untuk tidur, ya. Nah, ini ternyata bisa diterapi dengan menggunakan biji daripada labu. Biji labu juga bermanfaat untuk mengobati infeksi saluran kencing, menyembuhkan lemah syahwat. Caranya, ambil biji labu, timun, dan melon, dikupas dan ditumbuk sampai menjadi butiran seperti gula, lalu dikonsumsi 3 sendok setiap hari. Berakhwat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita gabungkan antara biji labu, biji timun, dan biji melon. Itu dikupas, kemudian ditumbuk, ya, sehingga dia membentuk biji butiran-butiran seperti gula, yaitu gula pasir. Lalu kemudian kita minum setiap hari sebanyak 3 sendok. Ini insya Allah, ya, 3 sendok setiap hari menggunakan biji labu yang dicampur dengan biji timun dan biji melon dan ditumbuk, ya, maka insya Allah mampu menjadi, ya, obat bagi gangguan insomnia, gangguan infeksi saluran kencing, juga untuk menyembuhkan lemah syahwat. Adapun untuk mengusir cacing, caranya dengan menumbuk bijinya dan dicampur dengan susu, diminum selama 3 hari, lalu minum obat pencahar atau obat pencuci perut. Masya Allah, ya, ternyata biji labu ini banyak manfaat. Bisa juga untuk obat cacing, ya, dengan cara apa? Dicampur dengan susu. Tentunya bijinya terlebih dahulu ditumbuk agar lebih lembut atau lebih halus, ya. Inilah diantara khasiat labu, sehingga kenapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai yang namanya buah labu ini. Labu yang dimaksud di sini adalah labu kuning atau labu tanah, ya. Dimana kalau di sini di Aceh, ya, labu ini biasa dipakai bahan untuk jajanan yang namanya kue timpan, salah satu kue khas, jajanan khas Aceh, ya. Nah, timpan ini labu, ya. Nah, ibadah akhwat yang dilakukan Allah, labu ini mudah didapatkan di pasaran, ya, bisa dibeli di pasar-pasar, ya, di pedagang-pedagang sayur. Sayur ini cukup banyak dijual karena memang banyak diminati. Nah, ternyata selain dia adalah sebuah jenis sayur, labu ini sangat kaya akan manfaat dan juga kaya akan vitamin maupun kaya akan gizi. Maka sudah sepantasnya lah awat yang dimakan Allah kita untuk mengkonsumsi buah labu ini, ya, buah labu, baik buahnya, isi dari buah itu sendiri maupun juga bijinya, ya. Dan buah labu ini, ya, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain bahwa buah labu ini sangat baik juga untuk nutrisi otak. Nah, jadi dia bisa menjadi salah satu makanan tambahan untuk membantu menutrisi otak kita, sehingga nanti insya Allah otak itu, ya, otak kita ini bisa apa? Bisa lebih tercukupi nutrisinya untuk menambah kecerdasannya, ya. Bagi para penghafal Quran, ya, atau bagi para anak-anak sekolah yang ingin otaknya lebih cerdas, daya ingatnya lebih kuat, maka silakan juga konsumsi buah labu, ya. Begitu juga dengan kismis, ya. Jadi 2
buah ini yaitu kismis dan labu sangat bermanfaat untuk membantu menutrisi otak, sehingga otak akan menjadi lebih cerdas, daya ingatnya lebih kuat ya, sehingga mudah dalam memahami pelajaran, juga mudah untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang harus dihafal seperti tahfidzul Quran ataupun juga menghafal hadis dan lain sebagainya. Ikhwanul akhwat ini dilakukan oleh Allah, itulah diantara khasiat daripada buah labu. Selanjutnya yang bisa digunakan juga untuk membantu menjaga maupun mengobati ya saat kita sakit ya, ini bisa dengan lemak ekor kambing. Lemak ekor kambing. Walau alam kenapa penulis menyebutkan tentang ini? Padahal kalau kita lihat di sini pembahasannya adalah tentang tanaman. Tapi kenapa lemak ekor kambing dimasukkan? Ya mungkin karena ada manfaat yang cukup baik pada lemak ini. Nah, terkait lemak ekor kambing, Ikhwanul akhwat ini Allah, itu disebutkan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasifu min irqin nasa aliyata kapsin arabiyyin aswada laysa bil azimi wala bis saghir yujazza'u thalathata ajza'in wa yudabu wa yushrabu kulla yaumin juz'un. Anas berkata, Rasulullah memberi obat untuk penyakit pegal dan pinggang atau pinggul syaraf siatisa dengan lemak ekor kambing liar yang dicairkan lalu dibagi 3 bagian dan diminum. 1 bagian setiap hari pada hari sebelum minum apapun. Jadi Nabi ini kalau ada orang sakit pinggang atau pinggul, ya, di sini disebutkan penyakit saraf siatisa, maka Nabi mengambil lemak ekor kambing liar, diencerkan dulu, ya, kemudian dibagi 3. Nah, kemudian setiap 1 bagian itu dikonsumsilah di pagi hari sebelum sarapan atau sebelum konsumsi apapun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Profesor Dr. Abdul Basit As-Sayyid mengatakan, jika seseorang mengalami sakit tersebut yang disebabkan ketegangan pusat saraf, maka lemak ekor kambing akan membuatnya elastis. Lemak ini harus diambil dari kambing liar, karena kambing liar mengkonsumsi tumbuhan sih dan paisum, wormwood atau lavender keton. Ya, dan lavender keton. Ini 2 jenis tumbuhan, ya, yaitu wormwood dan lavender keton, disebut dalam bahasa Arab shi dan paisum. Sehingga kenapa kambing yang diminta itu kambing liar, yaitu kambing yang bebas berkeliaran, sehingga dia ya sangat mungkin untuk mengkonsumsi 2 jenis pohon yang disebutkan ini. Nah, keduanya juga bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit nyeri pinggul, yaitu sciatica nerve. Nah, ini juga bisa disembuhkan dengan 2 pohon ini, yang mana itu ada pada lemak ekor kambing, kandungan pada lemak ekor kambing. Masih diperlukan riset secara intensif untuk membuktikan hakikat hubungan nyeri pinggul dengan wormwood dan lavender keton. Meskipun ikhwan akhwat, ya selalu dibutuhkan penelitian lebih dalam, ya, namanya sebuah herba, ya, akan sangat baik kalau bisa diteliti lagi untuk mengetahui kandungan-kandungan yang ada dalam herba tersebut agar lebih maksimal dimanfaatkan untuk kesehatan. Walau demikian,
ya, apa yang Nabi katakan insya Allah semuanya berdasarkan wahyu ilahi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berkata dari sisi pribadinya, hawa nafsunya, tapi semata-mata itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baik ya itu ada penelitian yang mana kalau penelitian itu dilakukan ya pastinya hanya untuk mendukung kebenaran sabda Nabi, atau jika memang belum ada penelitian, maka sebagai orang yang beriman, sebagai muslim yang benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai teladan, tentu tidak ragu dengan apa yang Nabi sampaikan. Dan sudah sangat terbukti ikhwanul akhwat yang dimuliakan Allah, banyak kasus dan banyak sekali hal-hal apa yang disabdakan Nabi 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu, hari ini terbukti benar adanya, ya, termasuk dalam hal kesehatan ini. Selanjutnya ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di antara tanaman lain atau herba lain yang disebutkan Nabi juga yang bermanfaat untuk kesehatan, yaitu lentil atau dalam bahasa Arab disebut adas, ya. Nama latinnya Lens esculenta, ya. Familinya Lemnaceae. Nah, terkait adas, diriwayatkan bahwa makan adas dapat melembutkan hati, membuat air mata tumpah, dan menghilangkan kesombongan. Hadis riwayat Baihaqi. Ya, nanti ini cocok untuk tipe-tipe manusia yang pemarah, tipe-tipe yang susah menangis, ya, keras hati, ya, termasuk juga tipe-tipe yang agak sedikit sombong, angkuh. Ini bagus agar hatinya lembut, agar air matanya mudah keluar, ya, dan agar kesombongannya bisa hilang. Itu konsumsi adas ini, konsumsi adas. Apa yang kita pakai bagian dari adas ini, yaitu biji, ya. Bijinya itulah adas, ya, dan kulit, biji dan kulit. Lalu kandungan apa yang ada pada adas? Kandungan pada adas yaitu protein, kadar protein yang tinggi, lebih banyak dari yang terdapat pada kacang tanah. Juga mengandung zat besi, kalsium, dan fosfor dengan jumlah yang tidak sedikit atau banyak. Ini diantara kandungan dari adas, atau kita sering sebut kacang adas, ya, kacang dari Arab. Dan alhamdulillah di Indonesia sudah banyak ini, banyak beredar, ya. Kacang adas ini sudah bisa didapatkan di beberapa pusat-pusat penjualan oleh-oleh Timur Tengah. Baik, ikhwanul akhwat yang dimuliakan Allah, lalu apa khasiatnya? Khasiat daripada kacang adas untuk kulitnya ini bisa menjadi obat bagi gangguan sembelit. Gangguan sembelit bisa diobati dengan kulit kacang adas. Kemudian memperlancar buang air kecil. Nah, yang mengalami misalnya gangguan, ya, masalah buang air kecil, tersendat-sendat, ya, kurang lancar, ya, maka ini bisa dilancarkan dengan mengkonsumsi kulit dari kacang adas, kulit kacang adas. Kemudian bisa juga untuk mengobati anemia, kurang darah. Nah, ini bisa dibantu dengan kulit kacang adas. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, cara gampang untuk memeriksa apakah kita ada gangguan anemia atau tidak, sederhananya adalah kita boleh berdiri, lalu kemudian duduk, jongkok, gitu ya, beberapa saat, lalu kemudian bangkit. Nah, ketika kita bangkit dari duduk kita tadi,
Begitu bangkit terjadi kunang-kunang, kita mengalami hoyong, maka ini ciri kita mengalami anemia, ya, tekanan kurang darah. Nah, ini berarti perlu konsumsi herba-herba yang bisa membantu peningkatan tekanan darah kita atau peningkatan darah kita agar tidak lagi mengalami anemia. Anemia ini karena kekurangan zat besi, ya. Maka kulit daripada kacang adas itu bisa dijadikan herba untuk mengobati anemia. Juga mengobati atau menjaga gigi agar tidak keropos. Insyaallah, ya, agar gigi kuat, tidak mudah berlubang, tidak mudah rusak dinding emailnya ya. Ini bisa menggunakan kulit kacang adas. Kulit kacang adas juga dapat membuka abses jika digoreng dengan air dan haras, lalu dikompreskan pada abses, ya. Ini manfaat daripada kulitnya, ya. Adapun kacangnya tadi, ya, kacang adas bisa melembutkan hati, bisa membuat air mata tumpah, ya, dan bisa menghilangkan kesombongan pada diri seseorang. Ini bagus, ya, untuk kita yang sulit menangis misalnya, atau kita yang hatinya sedikit keras, ya, sedikit kasar, ya, kaku, ya. Kemudian juga yang emosional, sulit dikontrol atau emosionalnya sulit untuk ditahan, maka bisa dibantu dengan sering-seringlah konsumsi kacang adas, ya. Berarti bisa tiap hari lah, ya, kacang adas ini untuk kita konsumsi. Ibarat akhwat yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu khasiat daripada kacang adas. Selanjutnya, herba terakhir yang bisa kita kaji pada pagi hari ini adalah lidah buaya. Lidah buaya, bukan buaya darat, ya, lain. Ini herba, ya. Kalau buaya darat, itu berbahaya. Tapi kalau lidah buaya, insya Allah ini bermanfaat, ya. Dalam bahasa Arab, lidah buaya ini disebut dengan as-sabr. As-sabr, ya. Nama latinnya aloe vera, ya, familinya alus, ya. Terkait ini, lidah buaya disebutkan dalam sebuah riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu an dari Rasulullah bahwa ada seorang yang mengeluh sakit mata ketika sedang berihram, lalu Rasulullah bersabda kepadanya, balutlah dengan sabar, ya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi. Nah, ini kasus sakit mata, Nabi memerintahkan untuk membalut dengan sabar, dengan lidah buaya. Jadi lidah buaya ini bisa memberi efek anti radang, ya. Bisa juga mengobati pembengkakan, ya, mengempeskan jika terjadi pembengkakan pada mata. Ya, ini bisa diletakkan di atasnya sambil mata dikejam, yang isi dalam dari aloe vera, dari lidah buaya ini, lalu ditempelkan ke mata ini, ya, diletakkan di atasnya, maka akan memberikan efek yang sangat baik, ya, rileks bagi mata, sekaligus akan menyembuhkan jika ada terjadi radang atau pembengkakan. Selanjutnya, ya, riwayat lain dari Abu Dawud dalam kitab Al-Marasil dari hadis Qais bin Rafi Al-Qaisi bahwa Rasulullah bersabda, apakah dua benda pahit yang menjadi obat? Apakah dua benda pahit yang menjadi obat? Ini Nabi bertanya kepada sahabat, tujuannya untuk memberitahu sebuah informasi, ya. Kita tahu di antara metode dakwah Nabi itu apa? Bertanya untuk kemudian memberi jawaban kepada para sahabatnya, agar ini materi yang ingin disampaikan itu menjadi perhatian. Nah, ini juga menjadi sebuah metode dalam proses belajar mengajar,
Seorang guru itu tidak selamanya harus hanya menyampaikan materi, tapi bisa dengan cara beri pertanyaan lalu kemudian ya jawab. Rasulullah melakukan hal itu. Nabi mengatakan, apakah dua benda pahit yang menjadi obat? Ya. Maka Nabi menjawab ya dengan sendirinya, sober dan sikok. Ya. Sober dan sikok. Ya. Yaitu lidah buaya dan sikok. Apa itu sikok? Sikok yang dimaksud dalam hadis ini adalah biji khardal. Biji khardal. Nah, kandungan apa yang ada pada lidah buaya? Kandungan yang ada pada lidah buaya adalah glikosid, tartin. Khasiatnya yaitu sabar atau lidah buaya digunakan untuk menghilangkan bengkak pada kelopak mata, menghilangkan sumbatan pada liver, menyembuhkan penyakit kuning, dan menghilangkan luka di lambung. Masya Allah ya. Jadi lidah buaya ini banyak manfaatnya dan sangat luar biasa. Maka silakan bagi yang punya keluhan liver, keluhan lambung, ya, sakit mata, ataupun penyakit kuning, konsumsilah lidah buaya. Caranya, ambil bagian dalam daripada lidah buaya, setelah dikupas bagian luarnya, tinggallah dia isi dalam yang kenyal seperti gel, lalu dijus. Ya, dijus. Lidah buaya yang paling baik, Iwan Malafat yang dimakan oleh Allah, adalah lidah buaya yang jenisnya lebih besar-besar. Nah, besar dia, subur dia, ya, batangannya lebih besar, maka itu lebih baik. Silakan diambil. Dan terkenal dua jenis, ya. Ada yang dari India dan ada yang dari Persia. Nah, saat ini lidah buaya juga sudah dijadikan bahan minyak wangi dan pengobatan modern seperti untuk menyembuhkan sembelit. Nah, sekarang lidah buaya juga sudah menjadi hal yang dicari karena dibutuhkan untuk penggunaan bahan minyak wangi dan pengobatan modern untuk kasus sembelit. Insya Allah ikhwan akhwat yang dimakan oleh Allah, inilah ya lidah buaya bisa juga dimanfaatkan untuk kompres sakit lutut. Ya, sakit lutut terjadi radang ya, maka ambil lidah buaya dihaluskan lalu ditempelkan di lutut yang nyeri atau sendi-sendi yang nyeri, maka insya Allah ini juga membantu. Ya. Khusus untuk penderita tukak lambung ya, yang sudah luka, mengalami luka radang pada lambungnya, nah, bisa juga mengkonsumsi jus dari lidah buaya. Begitu juga pada wanita haid yang mengalami nyeri haid, ya, nyeri di saat haid, konsumsilah lidah buaya ini. Wallahu a'lam bishawab. Ibu akhwat yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa herba yang bisa kita kaji pada pagi pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi ibu akhwat semuanya. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya, ya, pertemuan selanjutnya, ya, dan mudah-mudahan ini kita bisa terus baca atau kaji hingga akhir, ya, insyaallah. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.